Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Nurdul Azam dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi. Dengan kali ini saya akan mereview jurnal yang dimana diperuntukkan untuk UTS mata kuliah Mobile Computing untuk teori yang diampu oleh Bapak Afri Yuda. Oke. Yang pertama di sini saya akan mereview, tentunya ada ya yang berjudul Systematic Literature Review for Detecting Intrusion in Unmanned Aerial Vehicle Using Machine dan Deep Learning. Jadi intinya di jurnal ini dia menganalisis bagaimana pengamanan pada IDS, UAV atau drone menggunakan mesin dan juga deep learning, machine learning juga deep learning, yang ditulis oleh Abdul Aziz, yang dipublikasi di IEE Access 2025 dengan terindeks Q1. Dengan saya sendiri, Saidul Azam. Oke, kita lanjut untuk yang pertama. Oke, yang pertama untuk latar belakangnya untuk Unmanned Aerial Vehicles atau UAV. Jadi drone ini itu telah memberikan dampak yang signifikan pada sektor pertanian, kepolisian, militer, logistik, surveillance, dan juga komersial yang biasa kita temui itu di videographer, konten-konten ya tentunya. Jadi dengan nilai pasar global yang terus menerus naik, mulai yang diproyeksikan meningkat dari tahun 2003 38,25 miliar USD menjadi 244,95 miliar USD pada tahun 2032 nanti. Ini data proyeksi ya, bukan data real maksudnya. Jadi data proyeksi ke depan gitulah. Jadi tapi ya, karena drone ini masih bergantung pada komunikasi nirkabel tentunya, yang ya sering paling istilahnya vulnerability-nya bener-bener istilahnya nggak terlalu aman tentunya, dan juga tidak terenkripsi, yang dimana untuk mode atau untuk teknologi komunikasi yang biasa ditemuin di drone tentunya menggunakan Mavlink, Wi-Fi, UAV-CAN, dan lain-lainnya. Jadi drone ini cukup rentan terhadap serangan cyber tentunya. Contoh yang paling sering atau yang paling sering dijumpai serangan cyber terhadap device drone tentunya yaitu GPS spoofing. GPS spoofing itu dia akan mengirimkan data lokasi atau lokasi long atau attitude, istilahnya GPS-nya lah, GPS palsu istilahnya, diberikan ke si drone, yang dimana bertujuan untuk menumbangkan atau istilahnya keluar dari parameter yang sudah ditentukan oleh sistem gitu loh. Jadi drone akan hilang atau akan jatuh. Selanjutnya di sini juga serangan cyber tentunya ada jamming juga, ada deauthentication juga, ada MITM atau man in the middle. Kemudian ada DOS atau denial of service, dan juga injeksi malware tentunya yang paling parah ya, cukup parah. Jadi ini dapat menghilangkan fisik tentunya drone itu sendiri, dan juga bocornya data rekaman fungsinya ya. Jadi oleh karena itu deteksi intrusi berbasis machine learning dan juga deep learning ini menjadi bidang atau menjadi urgensi yang memang benar-benar harus didesak untuk dibahas gitu ya.
Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada teknologi atau istilah penting yang saya kenalin. UAV atau drone. UAV atau drone itu merupakan pesawat near awak ya, atau pesawat yang nggak ada pilotnya. Jadi pesawat remote lah istilahnya, yang sering kita temukan itu, yang biasa kita temukan itu seperti videographer, terus juga ya anak-anak lah kayak main gitulah. Nah, itu UAV drone. Cuma memang makin lama makin sini untuk dunia militer, dunia pertanian itu banyak, atau istilahnya semakin lama menggunakan UAV drone untuk memanfaatkan ya teknologinya itu. Kemudian ada VANETS dan Maveling. Jadi dia sama-sama jaringan. Jadi untuk VANETS itu jaringan antar drone ya, seperti WiFi ya, seperti WiFi ini tapi terbang dia. Nah, kemudian ada Maveling. Maveling itu salah satu komunikasi protokol yang ada pada drone. Jadi nggak cuma Maveling, jadi banyak ya di drone itu. Jadi untuk salah satu yang paling sering digunakan pada drone atau sering ditemukan, dia menggunakan protokol komunikasi Maveling. Dan ini cenderung paling sering atau paling banyak diserang ya, karena emang vulnerability-nya memang tinggi. Kemudian ada IDS UAV. Jadi di mana IDS UAV itu adalah sistem deteksi intrusi khusus drone yang menggunakan mesin learning dan juga deep learning. Jadi ya, sistem yang mendeteksi intrusi khusus untuk drone. Kemudian ada GPS spoofing yang tadi saya bilang. Jadi GPS spoofing itu si attacker atau orang yang tidak bertanggung jawab, dia akan mengirimkan sinyal palsu atau sinyal GPS palsu terhadap drone tersebut yang bisa menyebabkan drone tersebut jatuh atau hilang dari parameter. Oke, selanjutnya untuk permasalahan riset. Kenapa jurnal ini atau riset ini dibahas atau dibuat oleh Al-Zubaidi? Dikarenakan kelengkapan atau riset-riset pendahulunya itu belum lengkap. Di sini ada 7 taksonominasi yang dibuat atau dibikin table oleh Al-Zubaidi. Di antara lainnya ada dataset, kemudian ada fitur engineering, kemudian ada classification, kemudian ada testbed, kemudian ada distribution, terus ada studying malware. Nah, dari ketujuh aspek ini, untuk jurnal-jurnal riset paper sebelumnya itu belum mencakup. Jadi dia hanya contoh dari Hamadi tahun 2022, dia hanya classification-nya saja. Kemudian ada dari Abro ini tidak ada sama sekali. Jadi permasalahan riset ini dibangun atau jurnal ini dibuat untuk memenuhi dari 7 aspek ini yang menjadi standarisasi baru dalam bidang IDS UAV. Dan Al-Zubaidi menyempurnakan di jurnal ini. Maka dari itu jurnal ini sangat powerful lah istilahnya. Oke, lanjut. Jadi kontribusi utama riset pada jurnal ini yang dibuat oleh Al-Zubaidi, yang diupload atau dipublikasi di IAEA Access 2025. Jadi dia memiliki 5 kontribusi besar. Contoh, yang pertama taksonomi. Ya, taksonomi tadi yang sudah saya bilang, IDS UAV. Jadi pertama yang lengkap, ada 7 aspek sekaligus dalam satu jurnal. Dan itu baru ada di jurnal ini. Di jurnal-jurnal sebelumnya belum ada. Kemudian yang kedua, kontribusi terbesarnya yaitu menganalisis atau mendalami 45 paper terbaik, tentunya dengan filter Q1 sampai Q2 minimal. Kemudian untuk rentan waktu publikasinya 2020 hingga 2024. Dan itu bertujuan untuk menerima dataset yang up to date, atau istilahnya yang nggak terlalu lama atau yang nggak biasa dipakai sama paper-paper lain lah istilahnya. Jadi up to date lah. Kemudian untuk yang ketiga, kontribusi besar yang ketiga yaitu, jadi semua survei terdahulu itu bisa dibilang kalah telak, atau bisa dibilang ya kalah istilahnya, kurang lah istilahnya.
Karena di jurnal ini yang disusun oleh Al-Zubaidi, dia sudah mencakup ya tadi 7 aspek taksonomi sekaligus, ya. Itu jarang terjadi untuk di bidang IDSOAV ini. Jadi untuk paper ini memang powerful lah istilahnya. Kemudian untuk yang kontribusi keempat, jadi jurnal ini juga termasuk yang pertama kali membahas mengenai adversarial attacks di dalamnya, dan juga decentralized approach. Jadi dia istilahnya terdistribusi lah. Kemudian untuk yang terakhir, untuk kontribusi 5 kontribusi terbesar, kontribusi besar. Dan terakhir, jadi yang fokus utamanya, karena Al-Zubaidi dia menyoroti atau istilahnya menggunakan dataset yang terbaru dan juga valid ya. Jadi benar-benar datasetnya up to date, yang nggak terlalu lama, istilahnya yang bukan yang tahun 2010 lah atau 2011 ya. Dia jadi menggunakan dataset yang terbaru, benar-benar baru. Ya contohnya di sini seperti Verac. Jadi karena itulah jadi paper ini menjadi benchmark utama atau benchmark baru yang sekaligus menjadi rujukan wajib bagi peneliti riset mengenai bidang IDSOAV. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada metode pemecahan masalah. Jadi di jurnal ini atau si Abdul Aziz menggunakan metode pemecahan masalah menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Jadi ada 3 filter utamanya. Yang pertama, jurnal terindektifikasi Q1 dan juga Q2. Di bawah itu udah nggak ada. Jadi si ini memfokuskan untuk jurnal yang benar-benar jurnal bagus yang terindeks Q1 dan Q2. Kemudian untuk tahunnya juga tahun yang baru dia. Rentan tahun itu 2020 hingga 2024, dan itu istilahnya memang yang update gitu ya, up to date, yang terbaru lah istilahnya, penelitian terbaru yang dikembangkan oleh si dia dan juga menyatukannya atau istilah menyempurnakannya di jurnal ini. Nah di jurnal ini juga dia memilih dari 78 paper terbaik, dipilih lagi ya, menyesuaikan dengan filter-filter yang ada, menjadi tersisa 46 paper terbaik. Kemudian jadi dengan SLR ini atau metode pemecahan masalah ini benar-benar ketat istilahnya. Jadi filternya hanya paper Q1 sama Q2. Kemudian rentan waktu publikasinya cuma 2020 hingga 2024. Kemudian dari 78 paper bagus atau paper terbaik itu hanya dipilih 46 yang lebih baiknya. Jadi menghasilkan dari 46 paper ini menghasilkan taksonomi baru yang berisikan tadi 7 aspek. Jadi termasuk adversarial robustness yang belum ada atau belum ada di jurnal-jurnal terdahulunya. Lanjut di sini untuk evaluasi. Jadi di jurnal ini untuk evaluasi dan implementasinya state of the art tahun 2004. Jadi menunjukkan bahwa dataset populer itu mencakup custom modeling, terus dari penerbangan nyata tentunya. Jadi si Abdul Aziz di jurnal ini dia menyebutkan dia benar-benar melakukan uji coba nyata menggunakan device atau drone bermerek DJI atau Parrot, maupun simulasi yang menggunakan AirSim dan juga NS3. Jadi model terbaik yang digunakan oleh si Abdul Aziz yaitu CNN LSTM, ada transformer dan juga auto encoder. Jadi dengan performa yang bisa dibilang akurasinya hampir sempurna, yaitu 98,5% hingga 99,8%, dengan skor F1-nya di bawah atau melebihi 0,98. Jadi di jurnal ini ada
Jadi di jurnal ini sebanyak 62 eksperimen yang menggunakan testbed atau istilahnya penerbangan nyata atau ngetes langsung di lapangan gitu lah. Dan sementara untuk 38%-nya lagi sisanya itu berbasis simulasi menggunakan AirSim dan juga NS3. Jadi dari sisi distribusinya 90% pendekatan itu masih bersifat sentralis. Jadi hanya 4 paper saja yang menerapkan federated learning gitu ya. Oke, lanjut. Di sini kita langsung masuk ke ide pengembangan riset. Yang pertama pastinya demi keamanan dan juga memang ini paling rentan. Jadi deteksi serangan baru yang belum pernah muncul atau biasa kita sebut zero day menggunakan model seperti diffusion atau adversarial training. Kemudian untuk yang kedua, pengembangan sistem risetnya. Jadi sistem terdistribusi seperti federal learning yang tadi sudah dibahas. Jadi si drone ini dia bisa belajar bersama tanpa mengirim data raw atau data mentah ke cloud, tentunya paling banyak ya di sini ya, untuk mengurangi tentunya privasi dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada cloud tentunya. Kemudian untuk yang ketiga, jadi gabungan data multimodal. Jadi data multimodal itu digabung dari Mavlink, video hingga sensor IMU itu digabung. IMU ya. Jadi pakai model yang powerful, yaitu CLIP ya. Jadi dia bisa mendeteksi secara sekaligus serangan fisik dan juga cyber. Kemudian yang keempat untuk ide pengembangan riset, jadi uji lingkungan secara langsung nih ya. Jadi bukan simulasi, jadi uji terbang langsung atau nyata istilahnya ya. Karena 91% riset masih pakai ya data lama atau simulasi lah istilahnya. Belum pakai bener-bener ya bisa lah 71% atau 70% ke atas menggunakan benar-benar data hasil lingkung nyata atau data actionable atau ya data penerbangan asli gitu loh. Lanjut. Di sini untuk aplikasi yang bisa menggunakan konteks yang sama bisa kita terapkan pada yang pertama kendaraan otonom tentunya, yang dimana dia untuk penerapannya yaitu deteksi gangguan komunikasi antar mobil. Jadi mobil satu dengan mobil lainnya. Kemudian bisa kita terapkan juga di aplikasi IoT medis, yang dimana drone pengantar obatnya itu bisa pakai enkripsi dan juga federated learning agar data pasiennya aman. Misal data NIK kah atau KTP atau juga tanggal lahir dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada smart grid. Nah, di smart grid ini bisa kita aplikasikan. Jadi melindungi sistem listrik dari serangan cyber pakai federated IDS. Jadi ini sangat ini sangat berfungsi ya. Ini sangat berguna lah istilahnya dipakai di aplikasi konteks lain selain IDS UAV ya. Kemudian ada smart city. Ya, smart city itu jadi sistem kamera dan sensor kota. Dan sensor kotanya itu bisa pakai pendekatan multimodal untuk deteksi ancaman fisik dan juga digital tentunya. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya yang ada di paper ini atau jurnal ini, Al-Zubaydi yang dipublikasikan di IEE Access 2025 adalah tinjauan sistematis terbaik atau yang paling lengkap istilahnya tentang deteksi intrusi tentunya pada drone menggunakan machine learning dan juga deep learning untuk saat ini ya. Jadi paper ini menutup kekurangan survei atau paper-paper sebelumnya pendahulunya dengan membahas fitur engineering, serangan adversarial, perbandingan testbed, serta pendekatan centralized versus decentralized.
Jadi di dalamnya sudah ada taksonomi 7 lapis yang tadi yang di table tadi sudah disebutkan, yang diperkenalkan dan juga menjadi standar baru nih di bidang IDS UAV. Kemudian jurnal ini juga menganalisis 46 paper terbaik yang terindeks Q1 Q2 dengan rentan waktu publikasi 2020 hingga 2024. Jadi menunjukkan model yang terbaik juga menggunakan CNN, LSTM, transformer, dan autoencoder. Jadi sebagai state of the art dengan akurasi yang hampir sempurna atau sangat tinggi ya. Jadi paper ini menjadi referensi wajib untuk membuka peluang riset ke depan atau riset selanjutnya di bidang yang sama, yaitu IDS UAV. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Setidaknya jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dari saya Saidul Azam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.